ini kita masih membahas tentang istighosah, ya, tentang istighosah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Dan kemudian saya di sini menyebutkan, yaitu Syekhul Islam, bahwasanya menjadikan wasilah, membuat wasilah perantara antara dirinya kepada Allah, ya, dia berdoa kepada, memanggil perantara tersebut atau yang disebut wasaid, ini adalah kufur secara ijma', ya, kufur secara ijma'. Kemudian beliau membawakan, ya, argumen tentang ijma' ini, tentang menjadikan wasaid, perantara antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah atau berdoa adalah syirik atau kufur secara ijma'. Beliau sebutkan di sini, dinukil dari madhab, ya, dari beberapa madhab, baik Hanifiyah, baik Syafi'iyah, dan yang lain-lainnya. Beliau masih membawakan ucapan-ucapan dari ulama Hanifiyah, ya, madhab Hanifiyah. Wafil Fatawa Al-Bazzaziyah, dan di dalam kitab Fatawa Bazzaziyah min Kutubil Hanafiyah. Kitab ini termasuk kitab Hanafiyah, ya, bermadzhab Hanafi. Qala ulama'una, dinukilkan, dibawakan di dalam kitab tersebut, mengatakan ulama-ulama kami, ulama-ulama dari mazhab siapa? Hanafiyah, ya. Man qala arwahul masyayikh hadiratun tu'lam yakfur. Orang yang mengatakan bahwasanya ruh-ruh para syekh, para wali, ya, hadir, bisa hadir di bumi ini, maka ini hukumnya kafir. Karena ini sebabnya, menganggap ruh-ruh para wali, orang-orang solih hadir, sehingga dia jadikan wasilah, wasaid, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya mendengar, ya, dan bisa mengabulkan. Dianggap apa? Kafir oleh mazhab Hanifiyah. Wa qala Sanullah Al-Hanafi rahimahullah taala, dan berkata Syekh Sanullah Al-Hanafi, Sanullah, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi rahimahullah, fi kitabihi, di dalam kitabnya, fi raddi ala man idda'a anna lil awliya'a tasarrufatin. Di dalam kitabnya, di dalam membantah kepada orang yang mengaku bahwasanya para wali memiliki pengaturan fil hayati wa ba'da mamati, ketika dia hidup dan juga setelah matinya. Bisa, Pak? Bisa mengatur tasarruf. Tasarruf itu ikut dalam pengaturan, ya, di alam ini. Ala sabilil karamah, ini dengan sebab karomahnya, ya, dengan sebab karomah yang Allah berikan kepada wali tersebut, mereka bisa tasarruf, bisa mengatur alam semesta ini ketika hidupnya dan juga setelah matinya, ya. Ini dibantah oleh Sanullah Al-Hanafi rahimahullah. Hada annahu qad dhahara al-ana fi ma bainal muslimin jama'atu yad'una
bihayatihim wa ba'da mamatihim. Beliau mengatakan yang semacam ini sungguh telah nampak sekarang. Sekarang berarti dulu ya. Kalau kita dulu di zaman madhab al-Hanafi ya, itu sudah ada di kalangan kaum muslimin sekelompok orang yang mengaku semacam ini, yaitu para wali bisa mengatur alam semesta ini di dalam ketika mereka hidup maupun setelah mereka mati. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang tambah banyak. Ya, dulu saja sudah ada. Ya. Namun para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah telah menasihatinya. Ya, telah berdakwah. Wa yustaghazu bihim, dan mereka beristighozah dengannya fisadaihi wal balayat wa bihammamihim tuksabu Muhammad dan mereka beristighozah kepada wali-wali tersebut di dalam kesulitan mereka, ya, di dalam balak mereka, di dalam sesuatu yang sulit bagi mereka, dan mereka bisa menyingkap, menghilangkan segala hal-hal yang genting, ya, yang sulit. Fayatuna kuburahum, maka mereka mendatangi kubur-kubur mereka, kubur yang dianggap wali yang telah meninggal. Wayunaduhum fi qadail hajah, dan mereka memanggil, ya, berdoa kepada mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Mustajilina anna dzalika minhum karamatun. Dalil mereka adalah bahwasanya wali-wali ini memiliki karomah. Ya. Karomah dianggapnya karomah. Karomah itu kemuliaan. Ada pembahasan sendiri nanti ya. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin karomah itu bisa menyamai mukjizat. Mujizat Nabi saja tidak sampai seperti itu. Dan memang mereka meyakini sebagiannya para wali itu lebih mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keyakinan yang sangat batin. Waqalu, mereka mengatakan, minhum abdalun, di antara mereka itu ada abdal, wali-wali badan. Ini di Indonesia juga ada, ya. Wa naqabaun, dan wali-wali yang mulia, wa autadun wa nujaba'u, dan wali-wali autad dan nujaba. Ini nama-nama wali. Ya, autad diantaranya autad ini para pemegang tiang-tiang. Jadi penjaga tiang-tiang. Jadi alam semesta itu memiliki tiang-tiang. Ini yang jaga. Kalau nggak dijaga ini apa? Tiang roboh itu, hancur. Baik. Wasabuna wasabah. Jumlah mereka sekitar 77 para wali tadi. Warbaun wa arba, dan 44. Wal kutub, dan juga wali-wali kutub. Pernah dengar ya? Ada yang mengaku sebagai wali kutub di Indonesia, ada yang mengaku wali kutub. Wali kutub ini sangat jarang lagi, ya. Dan setiap thariqah sufiyah ada yang mengakuinya, punya masing-masing. Bagi mereka wali kutub adalah wali mereka. Situlah ada di Indonesia ada lagi. Siapa? Ada kan? Yang di Kalimantan itu? Siapa? Ya, Abbas Kumpul. Itu diyakini oleh sebagian mereka terhadap Sufyan sebagai wali kutub. Ini paling besarnya lagi wali.
Wali kutub itu ada berapa? 2 atau 4? 4 ya. Berarti di dunia ini cuma ada 4. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang dalam mereka memberikan perintah takdir ini diserahkan kepada wali-wali kutub ini. Mana yang akan jadi pemimpin, mana yang rezekinya bagus, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga, kapan hujan, kapan kemarau, diserahkan kepada wali-wali kutub ini. Kemudian wali kutub ini diserahkan lagi ke wali-wali bawahnya. Ya, tadi seperti ada wali Badar, ada Autar. Itu keyakinan mereka. Ya, keyakinan yang tiada dasar. Wal khawsu linnas. Wali kutub ini adalah para penolong untuk para manusia. Walai midaru bila iltibas, dan dia memiliki midar poros. Jadi poros kehidupan ini di tangan dia. Ya, bila iltibas, tidak ada ragu lagi. Wajawwazu lahum at-tabahi bitaba'ih wa nudur, dan mereka membolehkan ya untuk mereka, untuk wali-wali ini tadi menyembelih dan bernadar, ya, menyembelih untuk wali kutub, ya, bernadar untuk wali kutub, wali abdal dan yang lain-lainnya. Wasbatu lahum fihima al-ujura, dan menetapkan bagi mereka ya yang berkorban, yang menyembelih, yang bernadar kepada mereka itu tadi ya pahala, diberikan pahala. Ya, jadi berhak memberikan pahala kepada orang-orang yang beribadah kepadanya, berkorban, menyembelih untuknya, bernadar kepada mereka. Qala, dia mengatakan wa hadza kalamun fihi tafritun wa ifratun. Dan ini ucapan di dalamnya ada tafrit wa ifrat, berlebih-lebihan dan meremehkan. Ya, tafrit itu berlebih-lebihan seperti menyanjung, mengangkat derajatnya lebih tinggi, apa? Berlebih-lebihan. Tafrit ini juga meremehkan, yang meremehkan dengan berlebih-lebihan. Sebenarnya ketika seseorang itu meletakkan atau berlebih-lebihan kepada seseorang, di dalamnya ada 2 hal. Dia berlebih-lebihan menyanjungnya, bahkan diangkatnya seperti Tuhan, gitu ya, dipertuhankan. Di sisi lain dia meremehkannya. Di mana meremehkannya? Kita tahu misalnya contohnya kayu, tongkat, ya, tongkat. Kalau kita katakan tongkat ini setajam pedang, kira-kira ini meremehkan atau memuji? Misalnya ada orang, ya maaf ya jelek lah banyak. Kita katakan kamu sangat ganteng seperti pangeran. Kira-kira meremehkan apa? Memuji? Ngecek. Ya. Ini manusia dikatakan bisa tasarruf di alam semesta ini. Meremehkan nggak? Meremehkan. Itu perbandingannya. Jadi ada bentuk tafrid dan ifrat. Bal fihi ilakun al-abadi, bahkan di dalamnya ada kecelakaan yang abadi, wal adabu sarmadi, dan adab yang terus menerus, lima fihi min rawaihi syirkil muhaqqik, di mana di dalamnya ada aroma kesyirikan yang sesungguhnya. Ya, itu semuanya apa? Aroma kesyirikan itu adalah menghancurkan, dan itu dosa yang paling besar, dan itu sebab kehancuran di alam semesta ini. Sebab pokok
ya, musibah-musibah kehancuran di alam semesta ini tentu saja disebabkan dosa, dan dosa tersebut dosa yang paling besar, dan dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Sehingga syirik memiliki peran yang sangat besar dihancurkan, dianggapnya manusia ini di dunia maupun di akhirat. Ya, maka jauhi hal-hal yang mengajak, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Musadafatul kitabil azizil musaddaq, dan menantang Alkitab yang mulia, yang benar. Ya. Semua yang keyakinan ini bertentangan dengan Alkitab. Wa mukhalafatul liaqaidil ummah, dan bertentangan dengan keyakinan-keyakinan umat. Wa ma ijtama'at alaihi ummah, dan bertentangan dengan apa-apa yang telah sepakat, telah ijma' di atasnya umat ini. Ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat dari dahulu tentang ya, syiriknya hal-hal yang semacam ini. Fi tanzil, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi menentang Rasul, mengikuti bukan jalannya orang yang beriman, artinya tidak mengikuti kesepakatan umat muslim, ya, khususnya para sahabat dan para imam, tidak mengikuti mereka. Nuwalihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan memasukkan dia ke jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Jadi ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah kaum muslimin, bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Itu perkataan Sayyidullah Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dari mata Hanafi. Sembaqala, kemudian dia mengatakan, masih ucapan beliau ya, Sayyidullah Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, fa amma qawluhu, adapun ucapan mereka, inna lil awliyai tasarrufatin fi hayatihim wa ba'da mamat. Ucapan mereka, sesungguhnya para wali memiliki pengaturan ketika hidupnya dan setelah matinya. Fayuradduhu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala membantahnya, membantah keyakinan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-61 sampai 64. Di sana dikatakan ilahun ma'allah, adakah ilah, adakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan, namanya pertanyaan ingkar, istifham ingkar, pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Ya. Perkara-perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang bisa tasarruf di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ini banyak ayat dan surat yang Allah berikan, yang beliau bawakan di sini. Ada dalam surat An-Nur, surat Thaha, surat Al-Anbiya. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi mulkus samawati
samawati wal ardh, milik Allah saja semua kerajaan di langit-langit dan bumi. Dan Allah bersendirian dalam mengaturnya, tidak ada yang membantunya. Allah tidak butuh pembantu. Wa nahwa min al-ayati dalati ala annahu al-mufarridu bil khalqi wa tadbiri wa tasarrufi wa taqdiri wa la syai'un li ghairihi fi syai'in. Dan yang semisalnya dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam mencipta, di dalam mengatur, di dalam tasarruf, di dalam menentukan takdir. Wala syai'a li ghairihi, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ma bi wajhin minal wujuhi, baik dari satu segi dari segi-segi yang lain, tidak ada. Fa kullu tahta mulkihi, semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qahrihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasarrufan wa mulkan wa imamatan wa khalqan, baik itu tasarruf, baik itu merajai, mematikan, menciptakan. Wa tanabbahu rabbu tabaraka wa ta'ala bi faridi bi mulkihi fi ayati fi kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri, ya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha berkah, ya, dengan sendirinya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam merajainya, di dalam ayat-ayat, di dalam kitab-kitabnya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Ya, tidak ada. Waladina yad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbika mislu khabir. Dan orang-orang yang mereka panggil, yang mereka doai, yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki min qitmir. Sudah ini kayaknya ya. Mereka tidak memiliki sebagian terkecil saja. Qitmir itu kulit arit, kulit tertipis dari suatu benda, ya, biji-bijian misalnya. Enggak ada mereka memilikinya. Ya, inta'uhum la yasma'u wa'akum, seandainya kalian berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar doa kalian. Sudah paham. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun seandainya mereka bisa mendengar. Padahal tidak mendengar, ya. Seandainya bisa mendengar pun mereka tidak bisa mengijabahi. Ya, minta rezeki, minta anak, bisa mereka? Tidak bisa. Ya. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan orang-orang yang kalian sembah itu tadi, yang kalian doai tadi, nanti di yaumil qiyamah mereka mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbika mislu khabir, dan tidak ada yang bisa memberi kabar kepada wahai Muhammad seperti al-khabir, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, dan beliau banyak menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Ya, ini dikasih ya dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa qauluhu wa qaulu fil ayati kulluha min dunihi aw min ghairihi fa inna amun yadkhulu fihi min i'tiqadatihi min waliyyin wa syaitanin tasmad. Kemudian ucapan beliau dan ucapannya di dalam ayat-ayat seluruhnya,
lebih dari selain ayat-ayat yang telah disebutkan atau yang selainnya, ya. Fa innahu amun, maka sesungguhnya itu umum. Masuk di dalamnya ya, orang-orang yang memiliki keyakinan padanya min waliyin, baik itu wali, baik itu syaitan dan yang lainnya. Wali, nabi, syaitan tidak punya tasarruf, ya, tidak punya tasarruf. Wa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamuddu atau yumiddu ghairuhu. Maka sesungguhnya orang yang tidak mampu, ya, untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Mereka yang telah mati tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya, bagaimana bisa menolong orang lain? Ila an qala, sampai ucapan beliau, ana hadza la qaulun wajimun, ya, sesungguhnya ini ucapan yang sangat jelek, wasilun azimun, dan kesirikan yang besar. Nah, ini masih ucapan-ucapan beliau, ya, dengan di ringkas, ya. Kemudian ucapan beliau yang lain, amal qaul bitasarruf ba'dal mamati wa huwa asna'u wa abda'u min qauli bitasarruf fil hayat. Adapun ucapan, ya, keyakinan bahwasanya wali-wali itu memiliki tasarruf setelah mati, ini lebih jelek dan lebih parah dari ucapan punya tasarruf ketika hidup. Ketika hidup saja tidak bisa, apalagi setelah mati. Mati bisa tasarruf, bisa mengatur. Ini lebih parah, ya, walaupun sama-sama parah, ya, karena ini kesalahan yang sangat besar. Dan qala jalla dzikruhu, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa in annaka mayyitun wa annahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah mayit, ya, artinya akan mati. Wahai Nabi, engkau adalah akan mati, dan mereka juga adalah mayit juga, mereka juga akan mati. Allahu yatawaffal anfus hina mautihim walakin lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa, ya, yang mematikan jiwa ketika matinya, dan yang belum matinya ketika mereka tidur, Allah menahannya, ya, wa qada 'alaiha al-maut, maka dia mati, ya, ketika tidur, ya, roh kita pergi, ya, Allah tahan, tidak kembali lagi ke jasad, meninggal dunia, mati, ya. Wa yusil roh, dan Allah yang melepaskannya, yang lainnya, yang lain ada ditahan, ada juga yang dilepaskan, ya, dilepaskan artinya hidup lagi, ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa memiliki atau akan mengalami kematian. Dan ayat ini atau yang lafaz seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, di sini disebutkan beberapa surat dan ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam surat Muzammil ayat yang ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahina, dan setiap jiwa dengan apa-apa yang dia lakukan, rahina, dia akan bertanggung jawab. Ini semua dalil-dalil bahwasanya orang yang telah mati, dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolong untuk dirinya. Bagaimana bisa menolong
orang lain. Wafil hadis, dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ya, ini hadis masyhur. Apabila Bani Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Dan seterusnya hadisnya ya. Berarti apa? Orang yang telah mati amalannya telah terputus kecuali 3. Illa min salasi, ya, min ilmin yatahuhi, ya, dari ilmu yang bermanfaat, atau apa, waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Yang pertama yaitu harta yang diinfakkan. Itu 3 yang akan mengalir. Adapun yang lainnya terputus. Jadi amalan seorang Ibnu Adam akan terputus ketika mereka meninggal dunia. Wa jami'u dzalika wa ma huwa nahwu dalal ala inqita'al hissi wa harakati minal maut. Maka semua dalil-dalil yang disebutkan tadi dan yang semisalnya yang tidak disebutkan di sini menunjukkan terputusnya jasad dan harakat dan gerakan-gerakan dari orang yang mati. Jadi jasadnya, ya, gerakan-gerakannya, ya, sudah terputus, tidak ada yang bisa lagi, sehingga tidak bisa menolong orang lain. Wa anna arwahum mumsikatun wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadatin wa nuqsanin. Bahwasanya ruh-ruh mereka telah ditahan, bahwasanya amal-amal mereka telah terputus dari menambah dan mengurangi, ya, tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi. Wa dalla dzalika ala annahu laisa lil mayyit tasarruf fi dzatihi fadlan an ghairihi. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang yang telah mati tidak memiliki tasarruf, ya, pada dirinya sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Wa idza aziza an harakatin nafsihi, apabila dia tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri saja, fa kaifa yatasarrafu fi ghairihi, bagaimana dia tasarruf kepada yang lainnya, kepada alam semesta ini, bisa memberikan pahala, ya, bisa menolong, bisa membantu, bisa menunaikan hajat-hajat, bisa menghilangkan bala, ya, tidak ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna al-arwaha 'indahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya ruh-ruh itu berada di sisinya. Wa haula'i mulhiduna yaqul, dan orang-orang yang mereka menyimpang, mereka mengatakan inna arwaha muttalikun mutasyarifun, sedangkan mereka mengatakan sesungguhnya ruh-ruh itu lepas dan bisa mengatur, bisa tasarruf, ya. Padahal ruh itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul antum a'lamu amillah." Katakanlah kepada mereka, apakah mereka mengetahui, ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya apa? Ini istilah benar, ya jelas Allah yang lebih mengetahui, mereka tidak mengetahui. Maka kembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.